Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Muqaddimatul Ajurumiyah sampai pada babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ai hadza babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bermula ini itu bab mengenal tanda-tanda bagi i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. Ada bagi rofa itu bermula 4 segala tanda. Jadi bagi rofa itu ada 4 tanda-tanda. Apa saja? Ad-dhammatu. Yang mana saja 4? Ad-dhammah. Yang pertama ad-dhammah. Wal wawu. Wal alifu wan nun. Ada dhammah, ada alif, dan ada nun. Ini keempat tanda bagi rofa. Nah, tanda asli rofa sebenarnya adalah dhammah. Di sini dhammah adalah tanda asli rofa. Nah, kemudian setelah tanda asli ada tanda pengganti. Nah, ini 3 sisanya adalah tanda pengganti. Mana saja? Wawu, alif, dan nun. Maka ketika ada suatu isim atau suatu fiil yang dia mu'rab, ketentuannya dia bisa di-i'rab bukan mabni, kemudian dia itu dhammah, harokat akhirnya dhammah, bisa jadi itu merupakan tanda rofa bagi dia. Contoh di sini kalimat arba'u. Arba'u di sini rofa. Kenapa rofa? Karena harokat akhirnya dhammah. Harokat akhirnya dhammah, maka dia rofa. Karena dhammah merupakan tanda bagi rofa. Maka kalimat arba'u di sini dia rofa. Tapi dengan syarat ya, tidak semua yang dhammah itu dia pasti rofa. Karena beberapa ada juga yang dia dhammah tapi dhammahnya karena mabni. Nah, di kitab ini penulis tidak menjelaskan tentang masalah mu'rab dan mabni. Insyaallah kita akan membahasnya di kitab yang selanjutnya. Jadi di sini saya beri gambaran kalimat arba'u di sini ini merupakan posisinya rofa karena dia harokat akhirnya dhammah. Dia rofa karena dia sebagai mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Penulis melanjutkan secara perincian fa'amad dhammatu adapun dhammah, fa'amad dhammatu maka adapun dhammah fatakunu maka ada ianya dhammah itu alamatan, alamah atau tanda lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 segala tempat. Pada 4 segala tempat. Jadi dhammah itu menjadi tanda bagi rofa. Tanda bagi rofa ada berapa tempat? 4 tempat. Pada mana saja? Yang pertama filismil mufrad, pada isim yang mufrad. Isim mufrad adalah kata benda atau isim yang dia menunjukkan jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Nah, isim mufrad itu tanda rofanya menggunakan dhammah. Isim mufrad itu tanda rofanya menggunakan dhammah. Jadi dalam bahasa Arab setiap kata benda itu menandakan jumlahnya. Contoh kalimat kitab. Kitab, kita bilang kitab ini sudah menandakan jumlahnya. Berapa di sini? Kalau kita bilang kitab,
itu jumlahnya satu. Kalau kita bilangnya bukan kitab misalnya, kalau kita mau bilang 2 kitab, bilangnya ditambah alif dan nun. Kitabani. Kitabani. Kitabani itu 2 kitab. Kalau kita mau bilang banyak kitab, kitabnya banyak, gak cuma 2, berubah menjadi kutubun. Nah, inilah dalam bahasa Arab dia ada istilah mufrad, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad itu yang kalimat tunggal, seperti yang biasa kita dengar setiap hari, kitab, kursi, terus apa lagi misalnya, selain kursi, misalnya pintu apa? Babun, bab itu pintu. Kemudian ada lagi nanti misalnya jamaah. Jamaah itu mufrad, satu. Terus misal lagi daftar, buku tulis, daftarun, itu satu. Nah, ketika kita ingin menjadikannya 2, bermakna 2, kita tambahkan alif dan nun. Contoh misal kitab, ini satu. Kalau mau kita jadikan 2 kitab, itu cukup ditambah alif dan nun. Maka dia berubah menjadi, ketika kita tambah alif dan nun, berubah menjadi kitabani, menjadi kitabani. Kitabani. Nah, seperti ini. Baik, lanjut lagi kembali. Fil ismil mufrad, pada isi mufrad, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Isi mufrad tanda rofa menggunakan dhammah. Wa jam'ut taksir, pada jamak taksir. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang dia tidak beraturan. Sebenarnya ada beberapa pendapat, ada yang dia tidak beraturan. Kalau menurut Ibnu Aqil, jamak taksir itu adalah dia jamak yang menunjukkan makna lebih dari 3 sampai tak terhingga dengan sigoh yang dia dapat diketahui, maksudnya dibedakan. Karena jamak itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada jamak taksir. Jamak taksir ini ada jamak mudzakkar, mudzakkar salim. Ada jamak muannas. Kepencet. Ada jamak muannas. Muannas. Nah, pada jamak taksir, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Nanti sambil kita berjalan, seiring berjalannya waktu, insya Allah kita akan bisa membedakan mana jamak taksir, mana jamak mudzakkar salim, mana jamak muannas salim. Intinya di sini jamak taksir tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kemudian jam'ul muannas salim wa jam'il muannas salim. Nah, jamak muannas salim tanda rofaknya juga menggunakan dhammah. Nah, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Jamak muannas salim itu adalah jamak yang dia aturannya adalah ditambahkan di akhirnya adalah alif dan ta. Nah, ditambahkan alif dan ta. Contohnya seperti apa? Misal kalimat yang perempuan, misalnya muslimah. Muslimatun. Muslimatun berapa ini? Berapa jumlahnya? Seperti yang saya bilang dalam bahasa Arab, ketika kita menyebutkan suatu isim itu sudah mengandung jumlahnya. Muslimah di sini berapa? Satu orang muslimah, maka dia isim mufrad. Nah, ketika dia rofa muslimah, maka kita baca kayak muslimatun ketika dia rofa. Kenapa? Karena tanda rofa bagi isim mufrad itu domah di akhirnya. Di kalimat tun itu dia domah, maka dia tanda rofa bagi isim mufrad. Ini kan mufrad ya, muslimah satu orang muslimah. Kalau kita mau jadikan 2 orang muslimah, seperti yang saya bilang beberapa waktu yang lalu, kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Kalimat muslimah kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Nah, muslimah ditambah alif dan nun, maka menjadi muslimatani.
Nah, yang tadinya tak marbutoh karena tersambung atau dihubungkan dengan alif maka berubah menjadi tak maftuhah, kemudian ditutup dengan nun, muslimatan. Thayyib. Nah, kemudian kalau jamaknya karena dia perempuan, jamak muannats salim, jamak muannats salimnya adalah ditambahkan. Ini kalau jamak muannats salim dia ditambahnya alif dan ta. Nah, alif dan ta mereka menjadi menjadi kalimatnya muslimat. Nah, tak yang ini dibuang, dimasukkan ini alif dan ta menjadi muslimat. Contoh lagi, mukmin menjadi mukminat. Terus apa lagi? Kafiroh jadi kafirot. Terus apa istilah, mudarrisatun jadi mudarrisat, ustadzatun ustadzat, muhandisah muhandisat, dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat jamak muannats salim yang sudah kita jelaskan barusan seperti muslimat, muhandisat, ketika dia rofa, tanda rofanya juga menggunakan dhammah. Ini muhandis, dia asalnya muhandisah, ini mufrad. Diisi mufrad tanda rofanya juga dengan dhammah. Ketika dia jamak muannats salim juga sama, tanda rofanya dengan dhammah. Muhandisat muhandisat. Muhandisatun. Nah, karena dia rofa, muhandisatun. Tayyib. Kemudian wal fi'lil mudhari. Dia juga tanda rofanya yang dengan dhammah, yang terakhir adalah dengan pada fi'il mudhari. Nah, jadi ada 4. Yang pertama kita ulang lagi dari isi mufrad. Tanda rofanya isi mufrad dengan dhammah. Kemudian jamak taksir, tanda rofa bagi jamak taksir juga dengan dhammah. Kemudian jamak muannats salim, yakni jamak yang berakhiran alif dan ta juga dengan dhammah. Kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yakni fi'il mudhari yang dia tidak tersambung dengannya sesuatu apapun di ujungnya, tidak tersambung dengan domir mutasil. Nanti pembahasannya. Intinya bisa kita bilang fi'il mudhari yang asli lah, bentuknya masih asli, dia nggak tersambung dengan domir mutasil. Fi'il mudhari itu tanda rafa'nya juga dengan dhammah. Contoh satu fi'il mudhari, misal apa? Dari kataba yak tubuh fi'il mudhari kan? Kita masukkan contoh yak tubuh. Nah, yak tubuh di sini ini rofa. Kok bisa rofa? Lihat harokat akhirnya apa, dhammah. Tanda rofa bagi fi'il mudhari yang dia masih asli seperti ini itu adalah dhammah. Maka yaktubu itu dhammah, dhammah rofa. Yaktubu yajlisu itu juga rofa. Kenapa? Harokat akhirnya dhammah. Yajlisu, yaknusu, yadribu, yafrahu, terus yang duru, yakulu, apalagi misal lagi, yanjahu, dan seterusnya. Jadi inilah keempat tempat bagi dhammah. Tidak paham sekarang tidak masalah, nanti insya Allah akan mulai sedikit paham ketika nanti kita selesaikan bab ma'rifatul i'rab ini. Kemudian nanti kita pindah ke bab marfu'atil asma, kemudian mansubatil asma, sambil berjalannya waktu insya Allah, karena di sini penulis hanya ingin memberikan pemahaman kepada pembaca tentang letak tanda bagi rofa itu ketika dhammah di mana saja. Nanti tanda wawu, tanda rofa bagi gimana sih? Wawu menjadi tanda rofa bagi isim itu di mana? Nanti seperti itu. Hanya sekedar pemahaman saja. Adapun prakteknya nanti akan lebih bisa paham ketika kita sampai pada babnya tersendiri.
Nah, jadi yang perlu dan inti dari pembahasan kali ini adalah tolong dicatat, yakni domah itu menjadi tanda rofa, tanda bagi rofa pada empat tempat. Mana saja? Pada isi mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fiil mudhari yang dia tidak tersambung dengan domir. Tidak tersambung dengan domir ataupun dia didahului oleh amil-amil. Intinya gini aja, fiil mudhari yang masih asli. Masih asli. Bentuknya masih seperti awalnya itu masih asli. Nah, baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan juga tentang yang wawu dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita pindah ke alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Ingat, saya ingatkan kembali tadi, intinya adalah domah menjadi tanda rofa di 4 tempat, yakni pada isi mufrad, pada jamak taksir, pada jamak muannats salim, dan pada fiil mudhari. Itu saja. Itu saja yang perlu diingat. Tidak perlu paham sekarang, nggak masalah. Belum paham sekarang, tidak masalah. Insya Allah seiring berjalannya waktu nanti mulai terbuka sedikit demi sedikit. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.